Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi memancing mendapat ikan beberapa kali. Itulah visual mimpinya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi terkadang berkaitan dengan pikiran di saat terjaga, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi itu ada 3 macam. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menjadikan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahui caranya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Dan mengenai Fulan, itu bukanlah orang yang hobi memancing, tetapi Fulan itu lagi berguru kepada mursyid spiritualnya, yaitu salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Sehingga mimpi yang dialaminya itu bukan karena bawaan pikirannya di saat terjaga, tetapi mimpi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut memiliki makna bahwa amal atau perbuatan yang dilakukan Fulan di dalam kehidupannya, yang gigih, bermujahadah, berusaha istiqomah, berusaha bersabar, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuannya. Itulah simbol perwakilan dari memancing. Karena aktivitas memancing itu adalah aktivitas yang disertai dengan kesabaran. Ketika kail dari pancingnya itu dimasukkan ke laut atau ke sungai atau ke danau, kail itu tidak langsung dimakan oleh ikan. Sehingga pemancing itu perlu bersabar untuk mendapatkan ikan. Allah memberikan visual memancing kepada Fulan itu bukan tanpa alasan, tetapi ada makna tersirat, ada petunjuk. Mengenai apa? Mengenai perbuatan si Fulan. Memancing itu butuh kesabaran, keuletan, kegigihan, sehingga mendapatkan ikan yang diinginkan. Fulan juga begitu. Mengenai mimpinya, Fulan dinilai oleh Allah sudah berusaha, bersabar. Bersabar itu bukan hanya dalam hal melakukan kebaikan, tetapi di dalam menghindari kemaksiatan itu juga perlu kesabaran. Nah, Fulan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saat ini sudah bisa dikatakan bersabar pada makom atau tingkatan dia sekarang ini. Dan ketika di dalam mimpi itu divisualkan mendapatkan ikan beberapa kali, ikan itu adalah hasanah atau perbendaharaan laut atau perbendaharaan sungai. Sesuatu yang ada di dalam laut atau sungai atau danau. Yang itu adalah simbol perwakilan dari ilmu, rezeki berupa ilmu. Karena ikan itu ada di dalam air, maka ketika Fulan diberi mimpi mendapatkan ikan beberapa kali,
Hal itu bermakna bahwa fulan mendapati rizki dari Allah berupa hikmah, pemahaman ilmu pengetahuan. Tentunya berkaitan dengan ma'rifatullah, tentang pengenalannya kepada Allah. Pengenalan akan asma-asmanya atau nama-namanya, pengenalan akan sifat-sifatnya, akan af'al atau perbuatannya. Yang semuanya itu tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang yang bermakrifat itu harus berilmu terlebih dahulu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Begitu juga Allah menyampaikan kepada wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali tersebut adalah ilmu itu tangga naik menuju ma'rifat, yang maknanya untuk mencapai makom atau kedudukan ma'rifatullah, kedudukan sebagai orang yang telah mengenal Allah atau disebut al-arif billah, harus melalui mempelajari ilmu terlebih dahulu. Harus memiliki pondasi ilmu. Apa itu? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalam hakikat itu berkaitan dengan ilmu syariat. Karena ilmu hakikat itu adalah hasil, adalah buah dari pengamalan ilmu syariat. Sebagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu mendapatkan hakikat. Maknanya, amalkan syariat Allah, peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga nantinya ketika sudah mengamalkan dan dinyatakan lulus ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus ujian kebaikan dan keburukan, maka akan mendapatkan hakikat. Hakikat itu ilmu kebenaran hakiki yang pemahamannya dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Yusuf ayat 86 yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mendapatkan ilmu dari Allah. Bunyi firman-Nya pada surat tersebut, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tiada kamu mengetahuinya. Nah, seperti itulah ilmu hakikat. Nah, fulan di visual mimpinya mendapatkan hasanah perbendaraan laut atau perbendaraan air, yaitu ikan. Ikan itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, bahwa di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang memahami ilmu agama maksudnya, dan mengajarkan kepada manusia, akan selalu dimohonkan kepada Allah Ta'ala pengampunan dosa-dosanya oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan. Jadi ikan-ikan itu mendoakan, memintakan ampun kepada orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas kepada manusia. Sehingga benang merahnya dengan visual mimpi yang dialami fulan, ikan itu berkaitan dengan ilmu, yang itu bermakna bahwa fulan amal-amal solehnya, yaitu bersabarnya dia untuk melakukan ketakwaan, menghindari kemaksiatan, Allah berikan pemahaman ilmu. Pemahaman ilmu yang belum dia miliki. Karena dia sudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu mengikuti syariat Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, untuk mengikuti syariat atau peraturan tentang urusan agama. Itulah takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami fulan. Bagi Anda yang belum beriman, belum percaya kepada mimpi adalah bagian kenabian, maka perlu dibaca dalil selengkapnya pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.